Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah atas nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sampai Allah pertemukan kita di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita jelang bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari yang mulia dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah, membawa kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Dan kita haturkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dengan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan berbagai macam sunnah akan dan terus kita laksanakan hingga kita menjemput ajal, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah dan nikmat yang luar biasa kepada kita dengan memberikan waktu-waktu terbaik dengan pahala-pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang terbaik itu sedikit lagi atau sebentar lagi akan kita dapatkan. Sehingga saking besarnya, saking hebatnya ganjaran pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini akan balasan surganya Allah. Allah mengatakan wal fajar wa layalin asar, demi waktu fajar dan 10 hari. Ulama berbeda pendapat tentang 10 hari yang dimaksud. 10 hari apa? Apakah 10 hari di akhir bulan Ramadan atau 10 hari di awal-awal bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita lalui? Ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ditanya, mana yang lebih agung, lebih mulia, apakah 10 hari akhir di bulan Ramadan
atau 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ini yang nanti akan kita pahami dan mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidak bisa dibandingkan kemuliaan-kemuliaan kedua 10 malam terakhir atau awal bulan Dzulhijjah itu. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Kalau malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam-malam terbaik yang Allah berikan, yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk mengisinya, karena pahala yang luar biasa yang Allah berikan pada 10 malam terakhir itu, sehingga 10 malam terakhir itu tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari atau 10 malam-malam lainnya di bulan-bulan yang lain. Begitupun juga dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu tidak bisa dibandingkan kemuliaannya, kehebatan pahala yang Allah berikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masing-masing ada keistimewaan, kemuliaan, kehebatan, pahala yang Allah berikan di kedua bulan hurum, bulan yang Allah agung-agungkan itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat apa saja kemuliaan yang ada di dalamnya, kehebatan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim yang akan mendapatkan karunia pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada itu di bulan-bulan lainnya. Yang pertama, di bulan Dzulhijjah itu ada keistimewaan yang Allah berikan untuk seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, jika ia melakukan berbagai macam amal soleh. Berbagai macam amal soleh, bukan semata-mata kurban, bukan semata-mata haji, tapi semua umat muslim, kaum mukminin akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Tentu dikecualikan bagi orang-orang yang berhaji dan berumrah, yang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan pahala yang sangat besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Orang yang mampu dengan catatan mampu melaksanakan ibadah haji karena butuh biaya yang besar, tenaga dan lain sebagainya, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kurban, tidak semua dari kita mampu atau ada rezeki ketika itu, karena butuh biaya dan uang yang tidak sedikit. Pun demikian, Allah tak menyia-nyiakan balasan yang sangat besar ketika kita mampu melaksanakan kurban. Kita tak mampu haji karena belum dapat panggilan dan uang yang cukup, ada alternatif pahala yang sangat besar, yaitu berkurban. Kata Rasulullah, siapa yang mampu berkurban, bi kulli sya'ratin hasanah, setiap rambutnya itu, satu rambut itu satu kebajikan, satu hasanah. Berapa puluh ribu rambut yang ada di tubuh kambing. Ma amila ibni Adam yauman nahar ahabbu ilallah min ikhraqid dam. Tidak ada amalan yang Allah sangat cintai di hari nahar kecuali ia mengalirkan darah. Ini adalah ibadah-ibadah yang mulia, yang agung, berpahala besar di bulan-bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 atau sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dikecualikan adalah orang-orang yang mampu melaksanakannya. Bagaimana dengan kita yang belum berhaji, belum mampu berhaji,
atau belum mampu berkurban, jangan patah hati, patah semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala menginformasikan melalui Rasul yang mulia bahwa ada kemuliaan-kemuliaan, ibadah-ibadah, amalan-amalan di luar haji dan kurban yang pahalanya sungguh luar biasa bakal Allah berikan kepada kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi ini melalui hadisnya. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-a'mal salih." Tidak ada hari di mana al-a'mal salih, amal-amal kebaikan, apa saja selain kurban, selain haji, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu berpuasa, atau amal soleh lainnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kata Rasulullah, tidak ada hari di mana amal kebaikan-kebaikan itu fiha ahabbu ilallah, di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah, min hazihil ayyam, daripada hari-hari yang lain. Apa? Yakni ayyamul asr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada hari-hari itu? Kata Rasulullah, itu hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari yang Allah ketika kita beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, mendapatkan kemuliaan ukhrawi dan duniawi. Sahabat bertanya, wal jihad ya Rasulullah, apakah bisa menyaingi pahala jihad? Bahkan bisa menyaingi pahala jihad. Sahabat bertanya, apakah hari-hari itu pahalanya bisa menyamai atau melebihi pahala jihad? Walal jihad, kata Rasulullah, bahkan jihad bisa menyamai pahala jihad. Jihad itu adalah pahala yang tertinggi yang Allah berikan, berperang jalan Allah. Ini amalan itu bisa menyamai jihad. Berarti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu luar biasa pahalanya Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Qala walal jihad, kata Rasulullah, betul, sekalipun berjihad pahalanya besar, kecuali kata Rasulullah, illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang itu berjihad, berperang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, falam yarji ilaihi bi syai'in, dia tidak pulang ke kampungnya alias dia syahid. Kecuali mati syahid itu tidak bisa dibandingkan pahalanya dari keagungan kemuliaan amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini informasi yang luar biasa. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Saya tidak bisa berhaji, saya belum mampu berkurban, tapi Allah sediakan bisa berpuasa dari tanggal 1 dan seterusnya, bisa berzikir dari tanggal 1 dan seterusnya, bisa bersedekah, pahalanya menyaingi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tidak bisa disaingi orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, ia pulang sebagai syahid. Hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan segera menghampiri kita. Mudah-mudahan khutbah singkat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.